Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali di kelas Game Engineering pada pertemuan keempat ya. Kita akan mempelajari yang disebut game state. Ya, game state ini apa sih? Sebelum ke sana, kita lihat dulu apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini ya. Jadi kemarin kita sudah menambahkan tantangan kepada pemain dengan menambahkan musuh. Ya, sudah ada 2 musuhnya. Ini kemarin kayaknya backgroundnya saya matikan. Ya, middle groundnya saya matikan. Jadi yang sudah kita buat adalah sudah ada musuh, ya. Pemain sudah punya sistem nyawa, kita sudah bisa nembak. Pemain juga sudah bisa tertembak beberapa kali. Ya ini, oh saya kasih 10 kayaknya health-nya. Ya kita sudah bikin sistem health sederhana. Nah, permasalahannya adalah sekarang gamenya ini berjalan terus, ya. Dia tidak tahu kondisi saat ini bagaimana. Ketika pemainnya mati, ya, health-nya habis, tidak ada apapun yang terjadi, ya, si tadi bisa terlihat kan musuhnya tetap nembak gitu aja. Dan kemudian kalau musuh-musuhnya mati juga tidak ada yang terjadi. Ya, gamenya, ya, pokoknya jalan apa adanya gitu aja. Dan kemudian pemain itu harus menyelesaikan game ini dalam sekali main, ya tanpa jeda apapun. Nah, kalau kepingin ke kamar mandi gimana? Ya tidak bisa, ya karena tidak ada mekanisme untuk pause. Kita belum buat. Nah, oleh karena itu kita akan kenalkan game kita dengan state. Ya, jadi kita akan membuat game kita ini bisa mendeteksi keadaannya dia sekarang dengan menambahkan sebuah sistem game state. Ya, kita bikinnya sederhana aja. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya finite state machine atau FSM. Ya, kita tidak akan pakai sampai segitunya. Kita akan implementasi secara sederhana nanti. Nah, caranya implementasi gimana? Kita akan pelajari bareng. Ya, jadi ada aset baru kali ini. Ya, teman-teman dari Ubaya bisa ambil nanti di Classroom ada aset DLC 1. Ya, Headlock and Storms DLC 1. Ini isinya adalah layar simple aja, sebetulnya cuma gambar sprite untuk menandakan gamenya pause, sama you win dan you lose. Ya, sementara simple sekali. Kalau teman-teman tidak suka dengan gambar ini, silakan bikin sendiri. Ya, mungkin ditambahin background, ditambahin fontnya diganti, ganti warna dan seterusnya. Ya, tapi untuk menyederhanakan, silakan dipakai aja ini. Dan kemudian ada satu script ya namanya singleton.cs. Nah, ini dipakai apa? Nanti dulu. Untuk saat ini silakan diimpor dulu. Ya, jadi ekstra 1 sampai ekstra 3-nya ini diimpor sebagai sprite biasa. Ya, impor aja sebagai sprite biasa. Ya, X1, X2, X3. Kemudian scripts-nya juga diimpor. Ya, singleton.cs-nya ini masukkan ke folder scripts. Untuk apa? Nanti dulu ya, kita pelajari pelan-pelan. Nah, itu persiapan untuk aset baru, ya silakan diimpor ekstra 1 sampai ekstra 3-nya ke folder sprites dan singleton.cs-nya ke folder scripts ya. Nah, untuk kesempatan kali ini topiknya kebetulan cukup sedikit, jadi kita akan melihat game state, tapi sebelum itu kita review ulang untuk input system ya, karena kita akan pakai untuk pause itu user nanti akan menekan tombol keyboard tertentu. Jadi kita harus menambahkan action baru. Nah, ini karena topiknya cuma ada 2, saya rasa saya akan bikin semuanya jadi satu video utuh aja ya. Jadi input sistemnya ini cuma sedikit banget kita revisitnya. Setelah itu kita langsung lihat ke game state ya. Nah, untuk input sistem kita perlu menambahkan action baru, misalkan playernya bisa pause. Ya. Kita sudah menambahkan atau sudah punya pendeteksian untuk pergerakan dan untuk nembak ya kemarin. Mari kita buka player controller yang ada di sini.
Ya, ini kan sudah ada move, look-nya nggak kepake untuk saat ini, dibiarkan aja, dan ada fire, ya, untuk nembak. Bahkan waktu fire itu kita nambahkan tombol baru yaitu spasi, ya, untuk skema keyboard di sini. Nah, kita akan tambahkan satu action baru, ya, satu action baru, tapi sebelum ke sana kita akan lihat beberapa hal terlebih dahulu tentang input system. Ya, kapan hari kita cuman sekedar menambahkan satu action baru ya tanpa ngerti ini komponen-komponennya apa aja sebetulnya. Nah, mari sekarang kita perhatikan window ini dengan lebih teliti ya. Di ujung kiri atas ini ada all control schemes yang bisa dipilih, ya sebetulnya bisa dipilih. Ini menunjukkan berbagai macam skema kontrol atau input yang akan game kita terima, ya, yang memungkinkan. Jadi bisa pakai gamepad, bisa pakai joystick, bisa pakai keyboard mouse, bisa pakai touch, bisa pakai kontrolernya XR sendiri, atau kalau perlu kita bisa nambahkan skema kontrol yang baru. Ya, ini bisa dipilih seperlunya. Kalau gamenya hanya keyboard mouse, ya silakan pilih keyboard mouse saja. Nah, nanti kontrolnya di sini yang tersedia, bisa teman-teman lihat jadi sederhana. Ya, hanya keyboard dan mouse saja yang muncul di situ. Tapi kalau tadi all control schemes, bahkan ada gamepad di sini. Ya. Jadi itu kegunaannya untuk skema kontrol. Silakan dipilih seperlunya. Ya, saya akan biarkan ini all control schemes ya, jaga-jaga misalkan Headlock and Sholmes saya bikin cross platform ya. Saya biarkan dulu. Kemudian ada 3 istilah lagi ya, namanya action map, kemudian ada action dan ada namanya binding. Secara ringkas gini, ya, action map itu isinya adalah kelompok dari aksi-aksi yang pemain bisa lakukan. Ya, di dalamnya itu bisa mengandung banyak action, ya, dan setiap action itu akan dibind atau diikat terhadap berbagai macam penekanan tombol pada alat input tertentu, ya, certain input device, misalkan keyboard mouse atau gamepad dan seterusnya. Ya, maksudnya gimana? Kita lihat sini aja. Ya, jadi action map-nya ini yang kita miliki sekarang ada dua, ada player sama ada user interface. Ya, player itu punya action-nya adalah move, look, dan fire. Ya, jadi kelompoknya player itu dia bisa move, bisa look, bisa fire. Move itu di bind ke left stick di gamepad, atau WASD kalau di keyboard, atau di primary itu di axis kalau di XR controller, atau di stick kalau pakai joystick. Nah, yang biru ini bindingnya, yang hijau ini actionnya, kemudian yang action map itu ya grupnya itu tadi ya. Nah, nanti setiap grup itu boleh punya action yang sama, boleh punya yang beda, bebas. Ya, dan tombol-tombol dari banyak input device itu bisa digunakan. Contohnya ini tadi, move, kita sudah punya dari gamepad, dari keyboard, dari XR controller, dari joystick. Dan tombol yang sama itu bisa digunakan kembali nanti ya pada action group atau action map yang berbeda. Contoh ya, ini contoh pada game lain. Misalkan kalau kita fokusnya hanya ke player saja, ya jadi tidak dipisah antara player dan UI. Misalkan playernya bisa explore, bisa swim, bisa raid, dan oh ada ternyata ya ada UI yaitu inventory. Nah, kemudian kita definisikan, explore itu ngapain aja sih? Bisa move, jump, attack, defend, interact. Terus ketika pemainnya berada pada mode berenang, dia bisa move, bisa swim up, bisa swim down misalnya. Kalau lagi mengendarai kendaraan, bisa move, bisa boost, bisa dismount. Kalau lagi buka inventory, maka actionnya ganti jadi move cursor, terus use sama discard. Nah, ini contoh action map dan action. Ya, nanti teman-teman ketika bikin game sendiri bisa mendefinisikan action map itu intinya
kayak kelompok besarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemain. Kalau action itu ya apa yang bisa dilakukan dalam suatu action group tersebut atau action map ya. Nah, ini tombolnya boleh sama, jadi explore misalkan move-nya WSAD, swimming WSAD juga, riding WSAD, tapi move cursor WSAD. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Jam misalkan spasi, attack apa ya, klik kiri, defense klik kanan, interact biasanya apa? E. Ya, swim up, swim down mungkin pakai key dan E. Lalu boost pakai kontrol kiri, dismount pakai E misalnya. Ya, move cursor tadi WSAD, use-nya pakai E, discard pakai apa ya, misalnya D sudah kepake, misalkan klik kanan atau gimana. Ya, jadi tombol yang sama itu boleh digunakan pada berbagai action yang berbeda. Oke, nah ini tadi contohnya ya, untuk binding WSAD itu bisa di-bind ke actionnya move dari grupnya exploring, move dari swimming, move dari riding, atau move cursor dari inventory. E misalkan bisa dipakai di action interact-nya exploring atau use-nya inventory. Ya, jadi sekarang mendefinisikan input itu berdasarkan aksinya, bukan lagi terhadap tombolnya. Ya, memang kita tetap mendefinisikan tombol-tombolnya yang bisa kita bind, ya, tapi ketika mendeteksi, kita sekarang akan mendeteksi action-nya. Ya, tidak lagi mendeteksi inputnya secara mandiri. Misalkan kalau secara tradisional kita ngecek penekanan tombol left stick di gamepad atau penekanan WASD atau penekanan primary to the axis ya. Itu cara tradisional. Kalau sekarang kita cukup ngecek eventnya saja, yaitu actionnya on move kemarin ya. Terus on look, ada on fire juga. Ya, itu cara kerjanya input action yang baru. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu action ke pemain, ya ke player. Kita akan tambahkan action namanya pause. Ya, jadi actionnya tinggal diklik aja tombol plus. Lalu kita beri new action pause. Ya, mungkin ada yang berargumen, loh Pak, itu enggak lebih cocok di UI kah? Ya, mungkin ya, tapi sekarang kita taruh di player aja, enggak masalah. Kemudian untuk action type-nya di bagian pause, ya ini action type itu ada berbagai macam jenis, ada value, ada button, ada pass-through. Ya kalau button itu berarti kita ya sekedar mendefinisikan bindingnya ke penekanan tombol, tapi kalau value berarti kita bisa mendeteksi nilai apapun di situ, ya terhadap yang kita bind. Sebagai contoh nih, ya fire itu action type-nya button, tapi move itu value dengan nilai yang kita cari itu adalah vektor 2 karena kita bisa gerak ke sumbu X dan Y. Nah, untuk pause gantilah ke button. Ya, kemudian kita akan tambah binding sekarang, add binding. Sebetulnya sudah ada sih no binding, jadi ini tidak bisa di rename. Oke, kita tambah add binding. Oh, sama aja. Oke, ini saya delete ya. No bindingnya mari kita klik dulu. Kemudian di properti yang sebelah kanan, kita harus cari path-nya dulu. Nah, silakan putuskan untuk action pause ini mau pakai tombol apa. Ya, misalkan kita pakai tombol escape. Nah, itu boleh pakai tombol escape manual. Ya, dicari aja di path. Terus keyboard, by location of key, kemudian escape. Ya, atau kita bisa coba dicari usages, terus cancel. Ya, cancel ini tombol universal banget di keyboard, jadinya kayak escape. Ya, atau bisa juga pakai menu listen, ya.
Jadi ada tombol listen, kemudian tinggal ditekan aja tombol yang mau di-bind. Ya, dia bisa deteksi tombol apapun dari input apapun yang dideteksi Unity saat ini. Saya cuma punya keyboard sama mouse, jadi kalau saya tekan escape, hasilnya ternyata jadinya cancel. Ya, misalkan saya tekan tombol lain, P, nah dia akan keluarnya jadi gini. Ya, kalau saya tekan escape, oh sorry, escape-nya ini tidak terdeteksi ternyata ya. Kalau escape, tombol-tombol tertentu itu tidak ter-listen, ya. Khusus escape kayaknya. Kalau tombol lain, misalkan ini saya tekan kontrol kiri, ya, dia sudah deteksi kontrol atau left control bahkan. Nah, ini biarkan cancel aja, ya. Dan karena ini any, artinya dia adalah tombol cancel secara universal, sehingga ini biarkan use in control SIM-nya oke, bisa kita centang semua kayaknya. Ya, karena ini berlaku untuk semua. Ya, tapi misalkan teman-teman mau nambahkan binding yang baru, dan ini spesifik sekarang, untuk keyboard adalah escape, ya, maka silakan dicentang keyboard and mouse saja. Ya, artinya binding ini nanti hanya dikenali oleh keyboard dan mouse. Untuk gamepad dia tidak akan mengenali penekanan tombol escape. Ya, yang cancel any-nya, ya kita centang aja semua karena ini untuk semua. Oh, ini Unity Hub-nya saya minimize dulu ya. Mari kita centang ini semua. Terus escape keyboard-nya optional ya, boleh dibiarkan di situ, mau dihapus juga boleh. Kalau sudah, jangan lupa di save asset. Nah, dengan demikian nanti kita akan ketambahan satu event baru namanya on pause. Ya, kita bisa melakukan apapun pada event ini ya. Jadi ketika gamenya di pause mau ngapain? Di pause-nya kapan? Yaitu ketika di keyboard kita tekan tombol escape. Ya, atau secara umum kalau ditekan tombol yang namanya cancel. Nah, itu saja untuk input action ya. Jadi kita bisa menambahkan action map yang baru, bisa menambahkan action yang baru, dan bisa menambahkan binding yang baru sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya nanti si tombol pause-nya itu kita pakai untuk membuat sebuah state. Ya. Sekarang kita pelajari bareng yang namanya game state. Itu apa sih sebetulnya ya? Simpel aja sih, game state itu adalah keadaan gamenya saat ini. Ya, state itu kan keadaan. Jadi game state ini menandakan saat ini gamenya itu keadaannya gimana. Ya, mungkin keadaannya sedang di pause yang tadi. Atau keadaannya permainannya sedang berjalan. Ya, permainannya sudah dimenangkan sama pemain, itu juga sebuah state, sebuah keadaan. Ya, permainannya kalah karena playernya kehilangan nyawa semua, itu juga sebuah state, sebuah keadaan. Nah, state ini tentunya juga bisa berupa keadaan dari suatu game object sendiri, ya, dan keadaan sebuah game object itu bisa jadi mempengaruhi keadaan gamenya sekarang. Ya, contoh yang paling gampang adalah keadaan player sekarang. Player kan game object. Ya. Nah, keadaan player sekarang itu bisa jadi nanti mempengaruhi keadaan game. Contoh, ya, kalau health-nya masih ada, maka gamenya sekarang ini masih berjalan. Kalau health-nya pemain habis, maka game over. Nah, game state ini bisa diimplementasikan menggunakan state machine biasa, atau bisa menggunakan sekedar pakai if, else, ya, dengan menggunakan kondisi logis biasa. Nah, kita tidak akan coba pakai set machine, ya, kita akan coba implementasi menggunakan if. Maka kita akan perkenalkan 4 buah state ke game kita, Herlock and Sholmes. Ya, state pertama, state default adalah state playing. Pemain memainkan gamenya seperti biasa.
Kemudian pada keadaan pause, nanti ketika pemain menekan tombol cancel alias escape, ya waktu dihentikan, pemain dan musuh tidak bergerak, tidak menembak juga. Ya, lalu keadaan win itu semua musuh sudah dikalahkan. Ya, terus kita akan munculkan sebuah gambar panel tulisannya you win. Ya, tadi di ini ya, extra 2. Lalu keadaan kalah adalah ketika pemainnya kalah ya, pesawat pemain hancur, kita akan munculkan panel you lose. Seperti itu. Nah, state pada game kita, Herlock and Sholmes itu akan diimplementasikan menggunakan sebuah konsep namanya singleton. Mungkin teman-teman baru dengar ini ya, singleton. Jadi, tadi mestinya sudah dilakukan, ya singleton.cs-nya silakan diimpor ke scripts. Ya, tadi saya sudah melakukan itu. Singleton.cs di sini. Ya, tidak perlu dibuka scriptnya. Kita akan coba pahami dulu singleton ini apa. Ya, singleton ini adalah sebuah pola pemrograman, ya salah satu pola pemrograman, terutama di OOP. Ya, pada konsepnya singleton, ya single itu kan artinya satu. Biasanya kita ketika mempunyai sebuah kelas, itu kita bebas membuat objeknya sebanyak apapun. Nah, untuk konsepnya singleton, sebuah kelas itu cuma boleh dibuat objeknya satu aja. Ya, namanya juga single. Nah, ini kelasnya atau objeknya ini nanti bisa diakses dari manapun. Ya, jadi ini sebetulnya rada mirip dengan static class, cuman kita punya satu objek. Ya, kalau static class kan kita benar-benar tidak punya objeknya sama sekali. Ya, lalu akses ke semua anggota dari kelas tersebut itu disediakan dari instance-nya kelas tersebut. Ya, jadi kita bukan aksesnya misalkan kalau kita punya static class player misalkan, ya, terus ada health, terus aksesnya kan biasanya player.health nih. Ya. Nah, kalau singleton enggak, ya di singleton nanti kita punya satu objek, ya single namanya instance, di dalamnya baru kita bisa akses. Ya, kenapa kok repot-repot pakai singleton? Di sini kita mau memastikan satu bahwa objeknya memang hanya ada satu, ya, dan dua kita kepingin menggunakan beberapa fitur dari mono behavior. Ya, kalau static class itu tidak bisa menggunakan mono behavior sama sekali. Nah, maka game state ini kita akan bikin sebagai singleton karena dia perlu bisa diakses dari mana-mana nanti. Dia akan mengendalikan keadaan gamenya yang sekarang. Maka mari kita buat sebuah script baru game state. Ya, di sini buatkan script baru game state. Lalu tunggu sampai Unity sudah selesai compile. Kali ini tidak perlu dipasang ke game object manapun. Ya, karena dia singleton, tidak perlu dipasang kemana-mana. Langsung aja dibuka. Oke, sambil menunggu, langkah berikutnya adalah kita harus ganti base class-nya yang tadinya dari mono behavior menjadi singleton dengan ada kurung lebih besar, lebih kecilnya ya. Lalu di dalam itu dikasih namanya dia sendiri. Ya, ini memang kelihatan ada aneh ya. Kita mendeklarasikan kelas GameState yang diturunkan dari sebuah singleton, tapi jenisnya kok ya dirinya sendiri. Ya. Nah, memang ini cara kerjanya singleton kurang lebih seperti ini. Ya, skripnya apa? Kalau tertarik ya silakan dibaca-baca, tapi ini jangan diotak-atik ya. Ini biarkan saja. Ya, ini kalau saya tidak salah ingat, ini dapatnya dari komunitasnya Unity. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga skripnya ini sudah memenuhi konsepnya singleton. Bikin sendiri bisa sebetulnya, tapi ada kemungkinan kita keliru mengimplementasikan konsep singleton.
Nah, kalau scriptnya singleton ini sudah dicek ya sama komunitasnya, sudah sesuai dengan konsep singleton yang sebenarnya. Jadi kita tinggal pakai. Oke, nah tadi diminta ini ganti jadi singleton dengan jenisnya adalah game state sendiri. Nah, dalamnya ini dibuang aja, kita kebetulan saat ini tidak perlu. Ya, dibuang. Lalu kita akan tambahkan sebuah enumeration. Ya, ini adalah semacam kode untuk menentukan berbagai macam state kita. Ya, sebetulnya bisa banget pakai angka, misalkan playing itu 0, pause itu 1, win 2, lose 3. Tapi namanya manusia itu biasanya sering lupa, nanti ketika kita lihat kodenya lagi, 0 ini apa ya kemarin? 1 apa, 2 apa. Nah, daripada gitu, kita pakai aja enum. Ya, enum ini sebuah tipe data khusus. Sebetulnya implementasinya adalah ini diubah jadi integer juga. Ya, tapi kita sebagai manusia kita bisa pakai kata-kata, ya, pakai nama apapun, misalkan playing, paused, win, sama lose. Nah, ini kita buat enum, namanya states, dan kita publikkan karena nanti mungkin akan dipakai di tempat lain. Ya, jadi di sini bikinkan sebuah public enum, namanya adalah playing, pause, win, dan lose. Ya, cukup 4 aja untuk masing-masing state. Tadi kan ada 4 state ya, playing, pause, win, lose. Nah, kemudian kita tambahkan metodenya. Ya, kita bikin sebuah public state, current state. Ini yang menyimpan keadaan game kita saat ini. Ya, lalu kita bisa nambahkan berbagai macam metode dan properti dan apapun. Ya, intinya anggota kelas biasa. Jadi singleton itu bisa diisi dengan field apapun dan metode apapun seperti biasanya. Oke, mari kita tambahkan fieldnya public states current state. Kemudian ini akan saya ganti ya, bukan menggunakan method. Kalau mau memang method boleh, tapi karena ini adalah sebuah ekspresi yang mengembalikan sebuah nilai true dan false, saya akan ganti is playing dan is game over ini menjadi properti. Properti yang hanya ada get-nya aja. Ya, jadi propertinya tidak mewakili apapun sebetulnya. Biasanya kan properti harus mewakili sebuah field ya. Tapi properti kan bisa juga dipakai untuk menggantikan ini. Menggantikan method ya. Tapi teman-teman mau pakai method boleh ya, silakan. Nah, saya akan ganti public boolean is is playing. Kemudian seharusnya tuh hanya get saja. Get-nya adalah state sekarang itu adalah playing. Ya, jadi ini isinya property is playing saya, dan kalau dia mati di sini dia digarisin. Ya, format yang benar itu jadinya cuman gini aja. Ya, kalau sebuah property itu hanya punya get, langsung aja dipanah. Ya, kemudian yang di get apa? Ya, kalau teman-teman tidak familiar dengan format ini, bolehlah pakai yang di slide ya. Jadi bikin method public boolean is playing, terus dalamnya return. Returnnya current state sama dengan state dot playing. Ya, dengan cara yang sama, saya bikin is game over. Public, salah ketik terus dari tadi ya. Public boolean is game over. Nah, keadaan game over itu adalah antara win atau lose.
Ya, win itu kita anggap game over, lose juga kita anggap sebagai game over. Jadi di sini kita cek current state-nya adalah current state-nya adalah win atau current state-nya adalah lose. Ya, entah win entah lose dianggap game over. Kalau mau nambahkan is pause gimana? Boleh ya, bebas. Misalnya teman-teman pengen tahu apakah sekarang gamenya ini sedang di pause atau enggak. Silakan. Ya, kita belum tentu akan pakai, tapi misalkan saya tambahin is pause. Jadinya is pause panah current state sama dengan state dot pause. Ya, jadi yang penting saat ini hanya is playing dan is game over aja sih. Ya, kalau mau boleh ditambahin is pause. Ya, kalau nggak ada is playing sama is pause gimana? Nggak ada is game over gimana? Sebetulnya bisa. Ya, si stage ini kan kita set sebagai public, jadi kita bisa bisa ngecek current state-nya nanti di script yang lain. Ya, cuman pengecekannya agak panjang. Ya, nanti saya akan kasih contoh. Ini kalau mau dicek manual bisa apa enggak. Nah, sekarang state kita sudah selesai. Ya, tapi baru game state-nya aja. Ya, segala macam logic yang melibatkan state playing, pause, win, dan lose ini kita belum definisikan sama sekali. Nah, kita akan pindah ke scriptnya player sekarang. Ya, kemudian kita asumsikan bahwa ketika player itu muncul di layar, berarti gamenya sudah berjalan. Ya, maka state-nya harus kita ganti menjadi playing. Nah, inilah uniknya menggunakan singleton. Ya, jadi pergi ke player, kemudian pergi ke start, ya lalu kita ganti state game saat ini, ganti state menjadi playing. Caranya gimana? Panggil kelasnya game state, ya lalu ikuti dengan instance, jadi mengakses segala macam membernya dari game state itu harus melalui instance sekarang. Dan nah kita sekarang bisa mengakses current state. Ya, sama dengan state-nya playing. Ya, jadi ini contoh penggunaan singleton. Game state dot instance dot apapun yang mau kita panggil, ya field-nya, property atau method kalau ada, ya bisa dipanggil dengan bantuan instance. Oke, itu di player start. Kemudian sekarang kita atur bagian pause dulu ya. Kalau misalkan player itu menekan tombol cancel, dalam hal ini kalau di keyboard berarti tombol escape, gamenya akan di pause sementara. Kita akan mengganti state-nya menjadi pause, tapi hanya ketika state-nya sekarang ini adalah playing. Nah, setelah state-nya diganti ke pause, kita akan munculkan sprite yang menunjukkan bahwa gamenya itu sedang di pause. Ya, nanti ada kita bikin sprite-nya, ya, kemudian ya kita bikin sprite-nya dulu aja kayaknya ya. Kita bikin sprite-nya dulu. Oke, kita balik ke Unity Editor. Kemudian kita amati di sini ya bahwa ini kan ada foreground nih. Ya, foreground-nya kemarin setnya di 0. Nah, kalau kita mau bahwa sprite-nya pause itu nanti numpuin semua, ingat berarti semakin ke atas setnya harus semakin kecil. Ya, jadi ini optional. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa tambahkan layer
ketiga, ya, yaitu layer yang khusus untuk GUI-nya. Tapi kalau mau, teman-teman bisa masukkan dia di foreground, ya enggak masalah. Oke, jadi misalkan pause-nya itu tadi X berapa ya? Oh, X1. Ya, lalu tambahkan aja di sini. Ya, tambahkan di situ. Cuman teman-teman lihat di sini kan enggak menutupi semua. Nah, kalau mau nutupin semua, setnya dikecilkan lagi, misalkan -5. Ya, lalu ini mari kita rename jadi pause panel dulu. Pause panel. Ya, seperti ini. Ya, ini sudah. Kemudian, kalau kita biarkan apa adanya, ya, maka nanti ketika gamenya dimulai, pemain akan ketutupan panel pause. Ya, mestinya kan tidak begini. Ya, panel pause ini hanya muncul kalau gamenya sekarang dalam keadaan pause. Nah, berarti kita butuh melakukan sedikit logic di panel pause-nya. Tapi di manakah itu? Ya, pertama-tama kita perlu mengakses game object-nya dulu. Ya, kita perlu mengakses pause panel-nya, perlu mengakses sprite-nya. Maka di script-nya player tambahkan satu field seperti ini. Public game object pause panel. Ya, nanti kita bisa mengakses ini pause panelnya. Kita bisa nyalakan atau matikan si pause panelnya dari script. Ya, asalkan kita dapat referensinya di scriptnya. Sebentar. Oke. Ya, mau saya rada berulang lagi. Ini indikator kliknya tidak nyala. Sebentar ya. Oke, sorry. Ya. Nah, caranya nge-pause adalah seperti ini. Ya, tadi kita kan sudah punya itu ya, sudah punya action baru di sini. Ya, bahwa kita sudah menambahkan action pause. Berarti pada kelas player kita punya event baru namanya on pause. Yang akan jalan ketika tombol escape itu ditekan. Nah, di sini kita cek aja. Ya, kita cek current state-nya sekarang, boleh pakai switch, boleh pakai if. Ya, kalau misalkan sekarang state-nya adalah playing, maka game state-nya diganti menjadi pause. Lalu ada satu baris lagi baru, ini ya time scale dinolkan. Tapi kalau game state-nya pause, kita kembalikan dari keadaan pause menjadi playing. Jadi current state-nya diatur jadi playing. Lalu time scale-nya diatur jadi 1. Oke, kita lihat time scale ini apa. Ya, time scale ini sesuai namanya skala waktu. Dia mengatur skalanya waktu dari game kita. 1 itu adalah waktu yang normal, skala normal. 0 itu berarti semua proses yang berbasis waktu itu akan dihentikan, ya alias nge-pause game. Antara 0 sampai 1 itu ya maka potongan waktunya itu ya dijalankan sesuai dengan nilainya. Misalkan setengah, berarti waktu pada game itu jalannya setengah kali dari waktu yang normal. Ya, update akan tetap dijalankan, tapi apapun yang terikat pada waktu, ya ini banyak method yang belum kita ketahui. Ya, misalkan nanti ada method wait for seconds, ada invoke, dan lain-lain, itu tidak akan jalan. Kalau 0 ya. Kalau 0, dan fix update itu tidak akan dipanggil. Ya, maka fix update, kalau skala waktunya adalah 0, itu boleh dibilang otomatis dia berhenti. Ya, semua macam simulasi fisika ketika skalanya 0 itu semuanya berhenti. Ya, kenapa? Karena simulasi fisika itu sangat sensitif terhadap waktu. Ya, dia pakai skala waktu. Kalau skala waktunya 0 ya T
T-nya dalam hal ini kan 0 terus, ya. Nah, maka on pause seperti ini, ya. On pause-nya kita ketik dulu isinya. Dimanapun bebas, ya misalkan saya taruh bawahnya on fire, void on pause, hati-hati nulisnya ya, on pause. Ya, di sini silakan dicek current state-nya. Saya pakai switch juga deh. Switch game state instance current bukan collider 2D tapi current state. Kalau playing kita ganti current state-nya menjadi pause, lalu time scale kita nolkan, ya, lalu break seperti biasa. Tapi kalau game state-nya adalah pause, maka kita balik semua ini. Ya, kalau state-nya pause, kita kembalikan jadi playing. Terus time scale-nya kita nyalakan lagi atau kembalikan lagi jadi 1. Ya, tapi ini hanya menghentikan waktu saja. Untuk segala macam code yang lain, ya, menembak, kemudian bergerak, kalau tidak berdasarkan fisik, mereka akan tetap jalan. Animasi ada kemungkinan akan tetap jalan, ya. Jadi kita sebetulnya untuk pause itu perlu menghentikan di banyak tempat sih. Ya, untuk sekarang kita baru menghentikan di sini saja, hanya menghentikan time scale-nya aja. Ya, dan sebetulnya kita perlu menghentikan di tempat-tempat yang lain ya. Karena sekarang ada playing dan pause. Teman-teman silakan pikirkan apa saja yang hanya boleh dilakukan ketika gamenya sedang berjalan. Ya, is playing. Jadi semua yang tidak boleh dijalankan ketika gamenya sedang pause, atau semua yang boleh dijalankan ketika gamenya sedang dimainkan, ya, is playing, harus diletakkan di dalam sebuah pengecekan if game state instance is playing. Ya, ini memastikan bahwa perintah-perintah ini tidak dijalankan sama sekali ketika gamenya di pause. Ya, nah kenapa kok harus ribet-ribet seperti itu sih? Kita coba aja. Ya, tapi sekarang pause panelnya saya matikan dulu, ya. Sementara, nah ini kalau saya tekan escape, ya kalau ditekan escape, saya akan coba munculkan penekanan keyboard, ya. Saya gerak-gerakkan tidak bisa, tapi musuhnya masih bisa nembak. Saya juga masih bisa nembak. Ya, dan sekarang saya bisa gerak lagi, saya tekan apa ya tadi ya, lupa, sudah. Saya tekan escape lagi. Nah, kalau ditekan escape, oh sorry, tadi kayaknya saya belum benar-benar tekan escape ya. Saya ulang dulu. Pause panelnya, saya matikan dulu, tekan escape. Nah, ternyata berhenti semua. Ya, saya tekan tombol atas bagian kiri kanan, kalau tekan klik kiri, bisa nembak sih, cuman pergerakannya tidak jalan. Ya, dan kalau teman-teman lihat di sini, player bullet saya, untungnya cuma ada 1. Ya, cuma ada 1 karena CD-nya tidak jalan pas ini, cooldown-nya tidak jalan. Ya, kita lihat di weapon. Nah, ada cooldown-nya tetap 0,25, jadi tidak jalan ya. Tapi begitu saya tekan escape lagi, maka gamenya berjalan lagi seperti biasa. Ya, tinggal problemnya adalah pause panelnya ini aja yang belum muncul. Ya, kalau lagi di pause,
dia belum muncul, tapi kalau gamenya lagi main, dia malah muncul sendiri. Nah, itulah logic-logic yang perlu kita tambahkan karena sekarang ada keadaan playing dan ada keadaan pause. Ya, jadi sekarang idealnya untuk semua code-nya input system, on fire, on move, on apalagi nanti yang ada, termasuk update, itu perlu dicek dengan if game instance is playing. Kalau fix update nggak usah, karena fix update tadi kita sudah lihat sendiri ya, ini ternyata nggak jalan. Nah, cara lain, ya, kalau teman-teman tidak ingin menggunakan if, ini saya matikan dulu. Menggunakan if pasti, di sini kita harus menggunakan if, tapi kalau kita harus memasukkan semuanya di dalam blok if yang baru, itu kadang-kadang rentan error. Ya, terutama kalau blok code kita sudah cukup panjang, ya, sudah kompleks, sudah panjang, sudah nested. Kalau harus dimasukkan ke dalam sebuah if lagi, itu bisa rentan bug, ya. Kita bisa memunculkan bug yang tidak diinginkan. Jadi ada strategi lain, if-nya dibalik, ya, if not game state instance is playing, kemudian gabung langsung dengan return ya, dengan ini ada yang ngomong return kosongan. Ya, return kan biasanya mengembalikan sebuah nilai, tapi return itu bisa juga dipakai untuk mengembalikan kosong, void. Ya. Dengan kata lain, return ini bisa kita pakai untuk menghentikan code langsung. Begitu dia ketemu return, apapun yang ada di bawahnya return itu tidak akan dijalankan. Nah, statement ini tinggal kita taruh di code manapun yang kita tidak ingin jalankan ketika gamenya di pause. Contoh, ya misalkan on move, ya walaupun on move-nya tadi kita sudah lihat, ya sebetulnya karena pergerakannya di fix update, ya ketika kita menekan tombol WSHD tetap tidak jalan. Ya, tapi kalau mau bisa ditambahkan di sini. Jadi kita pakai inverted if. Kalau tidak game state instance is playing, return. Nah, ini tinggal di copy ke tempat-tempat yang lain. Ya, misalkan di on fire, ya. Kalau tidak playing, langsung return aja. Lalu di mana lagi kah yang memungkinkan? Ya, di player harusnya di situ aja. Fix update nggak usah, karena tadi kalau timescale-nya dinolkan, fix update ternyata nggak jalan ya. Ya, move juga nggak perlu, karena pergerakannya di fix update. Bullet nggak masalah, biarkan. Weapon, weapon biarkan juga. Kita bisa taruh di enemy. Nah, di update ini. Ya, di update bisa kita tambahkan. Kalau not playing, maka return aja. Dan sekarang kita akan bikin itu ya, bikin supaya tombol atau panel pause-nya itu bisa muncul dengan tepat ya. Oke, ini tadi ya kondisi pause-nya di on move, di on fire, sama di weapon. Oh iya, lebih masuk akal ditaruh di weapon. Ya, walaupun bisa ditaruh di enemy sih sebetulnya. Ya, bisa ditaruh di enemy, tapi kita bisa mengendalikan lebih pasti lagi, ya supaya weaponnya itu tidak menembak ketika gamenya di pause. Ya, walaupun sih di player kita sudah ngakali itu, ya sudah ada di sini. Di enemy juga sudah ada di sini. Tapi kalau mau lebih pasti lagi, maka di attack ini bisa kita tambahin pengecekan instance ya. Kalau tidak playing, maka ya sudah ini abaikan. Ya kelihatannya redundant memang, tapi teman-teman boleh pilih ya. Mau dilakukan di weapon atau dilakukan di enemy masing-masing.
di enemy atau di player. Ya, saya akan pindahkan ke weapon saja supaya perilakunya sama antara enemy dengan player. Itu nggak bisa attack. Ya, weaponnya ke freeze. Walaupun di sini kita tetap bisa mendeteksi on fire, tapi ketika dia masuk ke weapon, kena ini duluan, return. Ya, jadi sama aja. Nah, strategi inverted if ini kadang-kadang juga akan disarankan sama Visual Studio. Sebenarnya saya agak lupa ini dari Visual Studio atau dari JetBrains. Jadi teman-teman kalau lihat ini ya, if can attack, saya digarisin, disuruh invert. Jadi dengan strategi invert if, itu kita menghindari nesting. Ya, tadi bisa teman-teman lihat kalau saya tidak pakai inverted if, itu kan ada if blok satu blok if seperti ini. Ya, nested jadinya. Tapi dengan mengubah ini menjadi inverted if, ya idem, kalau tidak bisa nyerang, return. Kalau dia tidak sedang bermain, return. Ya, artinya dua kondisi ini harus terpenuhi dulu, baru yang bawahnya jalan. Ya, dengan ini ringkas jadinya. Ya, tidak ada lagi nested if. Sebenarnya nggak terlalu nested sih, kebetulan if-nya cuma satu aja. Tapi bisa terlihat di sini kan indentasinya rata. Ya, itu salah satu strategi juga. Kalau if-nya ada di atas sendiri, ya dan ngelingkupin semua code yang ada dalam sebuah method, itu boleh teman-teman ganti dengan inverted if kayak gini. Ya, tapi kalau yang simpel-simpel ya nggak usah ya. Misalkan ini, if not can attack, cooldown-nya sekian, ini nggak perlu dibalik. Ya, inverted if ini tergantung isi dari methodnya. Oke, jadi ininya kondisi pause. Nah, kayak gini ya, kalau teman-teman pakai if kan jadinya nested seperti ini. Dan terakhir, ini ya, terakhir kita akan urus tentang pemunculan panel pause-nya. Ya, jadi di player kita ada update enggak ya kemarin di player? Nah, di player ternyata sudah hilang. Ya, tambahkan aja kembali method update-nya. Kita akan cek state-nya game saat ini, dan kemudian kita akan munculkan panel pause-nya itu sesuai dengan state-nya game saat ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, di method update, pause panel, kita bisa mengaktifkan sebuah game object dengan memanggil method namanya setActive. Ya, setActive, value-nya gimana? Tinggal dicek, apakah current state-nya itu adalah pause. Kalau iya, dia akan muncul. Kalau tidak, dia akan hilang. Ya, jadi di update, di player, sorry, tambahkan metodenya update. Kemarin ini kita hapus. Kemudian di sini, pause panel, kita atur aktifnya. Ya, aktifnya adalah game state dot instance dot current state. Apakah dia playing? Ya, nah mungkin teman-teman ada yang ingat loh Pak, tadi bukannya kita bikin is playing ya? Nah betul, ya. Jadi teman-teman boleh pakai apa ini? Property is playing atau dicek manual kayak begini. Ya. Nah, teman-teman lihat kalau ngecek manual current set-nya itu kan cukup panjang ya. GameState.instance.currentSet sama dengan GameState.states.playing. Nah, ini bisa kita ringkas. Kalau tadi ada ya. Kalau tadi ada is paused,
ya. Dan ini saya salah kondisi. Mestinya kan sama dengan pause ya, kok sama dengan playing. Ini salah kondisi tadi. Ya, yang benar ini ya if-nya GameState.instance current set sama dengan pause. Kalau gamenya sedang di pause, maka dia nilainya true sehingga pause panelnya muncul. Tapi selain itu, ini jadi false sehingga pause panelnya tidak akan muncul. Nah, selain menggunakan pengecekan ini, karena saya punya isPaused, saya bisa ganti dengan pemanggilannya isPaused. Ya, jadi di sini di penggunaannya sini jadi simpel. Ya, tidak lagi panjang kayak tadi. Oke, jadi itu konsepnya untuk bikin pause. Sebelum nyoba, kita harus pasang game object pause panelnya ini. Jadi ini silakan di save. Kemudian ke Unity-nya dulu. Ya, di bagian player itu pasti akan ada pause panel. Dan isinya sekarang ini none. Ya, ini wajib diisi dulu, caranya bisa drag and drop. Ya, dari hierarki, drop aja langsung ke sini. Atau seperti biasa pakai lingkaran ini ya. Cuman kadang-kadang kalau pakai lingkaran itu kita harus milih manual kayak begini. Ya, kalau ndak ingat ini yang mana, ya lebih enak langsung dari sini. Oke, rasanya ini waktunya untuk uji coba ya. Kita tes gamenya apakah panel ini menghilang. Ya, panelnya tidak ada sudah. Kemudian saya akan tekan tombolnya seperti biasa. Kemudian tekan escape. Nah, muncullah panel pause ya. Teman-teman bisa lihat pelurunya berhenti di sana, ya berhenti di tempat. Kemudian tidak ada peluru lagi yang muncul. Saya mau klik sebanyak apapun ya tidak muncul player bulletnya. Tapi begitu saya tekan escape lagi, semuanya jalan seperti biasanya lagi. Ya, jadi itulah konsepnya membuat sistem pause ya dengan menggunakan bantuan GameState. Ya, ini hasil tesnya sudah berhasil, sudah bekerja semua. Ya, kalau misalnya ada yang kesulitan, ada yang error, ya jangan ragu-ragu ya teman-teman Ubaya seperti biasa bisa tanya di grup chat. Yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah ya. Nah, itu tadi kita sudah menyelesaikan dua buah state sekaligus ya, playing dan pause. Sekarang, gimana caranya memenangkan game ini? Nah, itu bebas banget sih ya. Kita definisikan sendiri sebagai game designer, cara menangkan game kita ini bagaimana. Untuk saat ini kita akan coba definisikan kondisi menangnya, yaitu ketika semua musuh ini sudah dikalahkan. Ya, bisa diatur sejumlah musuh yang bisa dikalahkan, misalkan kalahkan 7 pesawat musuh ya. Biasanya buat enemy spawn yang jenisnya wave ya. Ada wave 1 kalahkan 10 musuh. Wave 2 kalahkan 15 musuh. Ya, wave 3 kalahkan semua musuh dan seterusnya. Nah, sekarang di slide ini cuma ada satu enemy. Saya kebetulan punya 2 enemy sih. Jadi saya akan kenalkan variabel kill count kayaknya. Ya, saya akan buat variabel kill count untuk mengetahui jumlah musuh yang sudah dikalahkan oleh user. Begitu itu sudah melebihi angka tertentu, maka permainan dinyatakan menang. Ya, gitu aja, paling gampang. Oke, maka di GameState kita perlu menyiapkan sebuah property untuk menyimpan kill count-nya. Nah, kali ini kita ikat si propertinya ini ke sebuah field.
Ya, field-nya dibikin private. Jadi private integer kill count. Kemudian kita buatkan propertinya getSet public integer kill count. Get-nya adalah get-nya adalah kill count-nya sendiri. Aduh, ya, kill count. Set-nya, nah ini set-nya yang rada panjang, jadi saya kayaknya harus pakai yang gini. Kill count sama dengan value. Ya, kemudian di sini ada pengecekan, sementara ini manual banget ya. Kalau kill count-nya 1, teman-teman boleh bikin variabel di sini, integer target kill misalkan, sama dengan 2 misalnya. Ya, terus di sini dicek, kalau kill count-nya itu sama dengan targetnya, dan keadaannya sekarang itu adalah playing, maka current set-nya kita ganti menjadi win. Ya, jadi ini pengecekan kondisi menang. Ini kalau teman-teman mau boleh dicek ya, kalau misalkan kurang dari 0 apa yang terjadi. Ya, tapi kita hanya akan melakukan plus kill count, jadi value ini tidak akan saya cek terhadap 0, terhadap nilai negatif. Ya, saya akan biarkan dia apa adanya. Oke, isinya itu aja. Ya, saya tidak bisa pakai shortcut apapun karena untuk set itu ada tambahan seperti ini. Ya, jadi biarkan aja gini. Get-nya kalau mau boleh dibikin format normal ya, get return kill count. Tapi kalau sederhana seperti itu boleh pakai panah kayak gini. Oke, ini bisa di-save. Lalu, kita harus menambahkan kill count itu ketika musuh mati. Ya, musuh mati kita bisa deteksi di health. Maka, buka lagi script health-nya. Kemudian di HP sama dengan 0. Ya, ini kan kita destroy. Sebelum di-destroy, kita cek dulu apakah dia itu musuh atau bukan. Ya, kalau dia ternyata adalah musuh, maka kill count-nya kita tambah 1. Ya, GameState.instance.killCount di plus. Ya, jadi kalau di sini musuh, jika ini musuh, tambahkan ke kill count. GameState.instance.killCount plus. Tapi harus didahului pengecekan ya. If is enemy. Ya, kalau dia adalah musuh, maka kill count-nya kita tambah. Nah, berikutnya untuk panel win-nya, kita tambahkan mirip kayak post panel. Ya, jadi post panelnya bisa diduplikat paling gampang, terus di-rename, dan sprite-nya diganti. Ya, jadi ini di-save dulu. Terus balik ke Unity. Post panelnya tinggal diduplikat. Ya, Ctrl D. Terus ini diganti aja namanya jadi win panel. Lalu sprite-nya yang kita ganti, ya, bukan pakai post, tapi jadi pakai uWin. Win itu yang mana ya? Oh, ini, extra 2. Ya, untuk saat ini kelihatannya mereka numpuk, tidak masalah. Ya, karena pada ujungnya kita akan tampilkan si panel win-nya ini hanya ketika state-nya sekarang adalah
win. Ya, jadi mirip kayak tadi, mana tadi update-nya, ya. Mirip seperti post panel yang kemunculannya diatur oleh state-nya game, game state, hanya kalau is post. Ya, maka kita tambahkan aja satu variabel baru di sini, win panel. Kemudian di update kita lakukan hal yang mirip. Set aktif, dia hanya aktif ketika GameState.instance.currentState adalah win. Ya, kali ini saya tidak punya state tertentu untuk is win, adanya is game over sayangnya. Ya, adanya hanya is game over, jadi kalau teman-teman mau is game over-nya boleh dipecah jadi is win atau is lose, ya kemudian dipakai di sini. Ya, tapi kalau tidak mau bikin tidak mau bikin properti baru pun boleh, ya dicek seperti ini pun tidak masalah kok. Oke, nah silakan dites, jangan lupa di save. Kemudian ngetesnya tentunya harus ingat bahwa di player tadi ada field baru, ya yaitu win panel, ini harus diatur dulu. Ya, kalau ini dibiarkan none, maka gamenya akan error nanti. Oke, saya akan tes. Ya, keadaan seperti ini, kemudian saya akan bikin menang. Switch. Agak nge-lag komputer saya. Nah, you win. Ya, walaupun tadi teman-teman lihat pelurunya masih gerak ya, sepertinya ya. Itu tidak masalah, ya. Ada beberapa game yang tetap membiarkan benda-benda atau game objeknya tetap bergerak ketika gamenya dimenangkan. Ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan mau, teman-teman boleh cek lagi ya, di movement misalkan, di move. Ya, ini hanya boleh dilakukan kalau is playing. Ya, walaupun ini akan menyebabkan semuanya freeze di tempat sih. Ya, dan si pemain tadi kayaknya tidak bisa gerak sih. Oke, saya coba gerakkan ya. Gini, kemudian ini, oh masih bisa gerak. Sebentar, kemana dia? Oke, ternyata meluncur ke bawah. Ya, ada bug-nya sedikit. Terutama di on move rasanya. Karena kalau game state-nya tidak bukan playing, dia kan return. Nah, kalau sebelumnya itu ternyata sudah ada penekanan tombol, maka isinya move X atau move B saya itu mestinya sudah ada nilainya. Makanya tadi ketika gamenya menang, dia gerak sendiri. Nah, itu silakan teman-teman pikirkan bagaimana cara mengatasinya, ya. Gimana cara mengatasinya kalau permainannya berakhir, gamenya itu pemainnya masih boleh jalan-jalan. Ya, kalau mau dibiarkan bisa, tapi teman-teman harus menghentikan semua pergerakannya ketika state-nya berubah jadi win. Nah, itu jadi latihan aja deh. Ya, kebetulan sekali kok saya nemu bug yang tidak tertangkap di slide ini ya. Di slide ini tidak menyatakan ada bug apapun. Tapi ternyata tadi ada bug-nya sedikit. Nah, itulah caranya untuk mengimplementasikan state yang win. Sebagai latihan, ya silakan dicoba dikerjakan sendiri, implementasikan state lose. Ya, pemain dinyatakan kalah, ya, permainan dinyatakan berakhir kalau health-nya pemain itu drop ke 0. Ya. Jadi ingat health itu juga bisa dimiliki sama pemain. Silakan dicek kalau health-nya sekarang 0 dan ini adalah pemain, maka state-nya silakan diubah menjadi lose. Nah, kalau lose, maka munculkan lose panel ya. Teman-teman harus duplicate ini sekali lagi untuk panel lose-nya.
lalu tampilkan. Ya, ini saya serahkan ke teman-teman sekalian untuk latihan sendiri. Ya, ini simpel banget implementasinya. Nah, nanti kalau misalkan ada kesulitan, ada pertanyaan, ya, nggak usah sungkan-sungkan ya, silakan tanya aja langsung. Oke, itu aja untuk kali ini. Jadi, kita sudah belajar tentang game state. Ya, pekan depan kita akan melakukan apa lagi ya? Karena kalau dipikir-pikir, gameplaynya kira-kira sudah selesai ya. Kita sudah bisa deteksi keadaan pause, kemudian gamenya sudah bisa dimenangkan, gamenya juga sudah bisa kalah, ya. Jadi dari sisi gameplay sudah selesai kayaknya. Tinggal poles sana sini, masih ada bug sana sini, ya. Tinggal visual. Sekarang secara visual, gamenya kelihatannya kok gini aja. Ya, tidak ada yang menarik dari game kita. Mungkin gambarnya menarik, gambarnya bagus ya. Tapi ketika pelurunya kena, itu kok langsung hilang gitu aja. Apakah kita bisa memberikan efek visual, ya ledakan gitu misalkan. Nah, bahkan ketika pemainnya health-nya habis, itu langsung hilang gitu aja. Bisakah kita memberikan sesuatu, ya mungkin ada animasi, ya, dan secara penampakan pun game kita agak aneh. Ya, saat ini semuanya diam di tempat. Ya memang karena si enemy-nya tidak saya gerakkan. Ya, tapi aslinya enemy-nya ini akan gerak dari kanan ke kiri. Dan pemain itu gerak dari kiri ke kanan. Nah, bukankah dunianya harusnya gerak juga ya? Ini dunianya sekarang diam semua. Lalu, kita sebetulnya masih punya bug yang lain. Ya, bug dari game kita adalah pesawatnya pemain itu bisa keluar. Ya, dari layar seperti ini. Nah, cara ngatasinya gimana? Nah, itulah yang akan kita kerjakan minggu depan. Ya, jadi ini saat yang bagus juga untuk save ya, save gamenya. Minggu depan kita akan kerjakan ini ya, menambahkan beberapa visual dalam bentuk animasi, ya, terus menggerakkan dunianya mungkin, ya, terus ngatasin juga bug itu ya, pemainnya bisa keluar dari layar. Tapi untuk kesempatan hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Ya, kita sudah mempelajari menambahkan action yang baru, ya, dan binding yang baru untuk keperluan pause, dan kemudian kita juga sudah mengimplementasikan sebuah game state yang cukup sederhana, ya, hanya dengan menggunakan bantuan sebuah kelas singleton dan if pengecekan logik biasa. Ya, saya rasa cukup untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Sehat-sehat semua.